Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo and welcome to our video. Kali ini kita akan membahas mengenai lintasan di bidang kompleks. So, without further ado, let's get started. Baik, untuk yang pertama di sini ada definisi. Definisi dari lintasan atau kurva Jordan itu adalah sebagai berikut. Apabila T berubah real, maka kurva dalam bidang datar disebut dengan kurva mulus atau smooth curve. Jika dan hanya jika dapat dinyatakan dengan fungsi real, yaitu X sama dengan GT, kemudian Y sama dengan HT, kemudian alpha lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan beta. Sedemikian sehingga turunannya yaitu dx per dt sama dengan g aksen t, kemudian dy per dt itu sama dengan h aksen t. Ada dan kontinu dalam interval tersebut. Kemudian dari definisi tersebut didapat 3 pengertian, yaitu yang pertama X sama dengan GT dan Y sama dengan HT itu kontinu di dalam interval alfa kecil sama dengan T, kecil sama dengan beta. Karena adanya syarat bahwa turunannya dx sama dengan dx per dt sama dengan g aksen t dan dy per dt sama dengan h aksen t harus ada dan kontinu. Kemudian yang kedua itu ada kekontinuan fungsi beserta turunannya menyebabkan kurva menjadi mulus. Nah, artinya mempunyai garis singgung setiap titik. Kemudian yang ketiga itu ada akibat turunannya ada, maka kurva tersebut mempunyai panjang yang dapat dihitung dengan rumus. Di sini rumusnya ada L sama dengan integral dari akar dx per dt pangkat 2 ditambah dy per dt pangkat 2 dikali dt, batasnya itu A dari A sampai B. Kemudian di sini ada bidang kompleks karena kita membicarakan di bidang kompleks gitu ya, maka kita akan menyinggung sedikit tentang bidang kompleks. Nah, suatu variabel kompleks itu disimbolkan dengan Z sama dengan X tambah IY. Kemudian kita mengambil sembarang nilai X dan Y. Nah, jika X-nya itu di antara min tak hingga dan tak hingga, kemudian Y-nya itu min tak hingga dan tak hingga, maka bidang Z itu atau bidang kompleks itu penuh, maka variabel Z mengambil bidang kompleks secara penuh. Nah, untuk X dan Y min tak hingga dan tak hingga itu bidang kompleks penuh itu contohnya itu bisa terlihat dari gambar ya. Nah, di gambar ini bidang yang berwarna pink itu penuh. Berarti semua sisi merupakan bidang kompleks gitu karena X dan Y-nya itu berada di min tak hingga dan tak hingga. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada slide berikutnya, yaitu kita dapat menyeleksi sebagian dari bidang kompleks dengan mengubah keinginan kita, yaitu kita dapat mengatur yang pertama itu modulus Z, yang kedua argumen Z, yang ketiga kombinasi modulus dan argumen, yang keempat bagian real atau disebut juga RZ, kemudian yang kelima bagian imajiner atau IMZ, dan yang keenam kombinasi real dan imajiner, dan yang ketujuh kombinasi dari keenam bagian tersebut. Nah, sehingga kita dapat membuat bidang kompleks tersebut berupa lingkaran, segitiga, persegi atau persegi panjang, setengah lingkaran, dan lainnya. Selanjutnya, pengertian lintasan secara sederhana. Nah, lintasan adalah arah tempat kedudukan berupa kurva pada bidang kompleks, di mana lintasan mempunyai yang pertama itu titik awal atau biasa disebut Z0 dan titik akhirnya yang biasa disebut Zn. Nah, teman-teman dapat membayangkan lintasan ini berupa rumah teman-teman menuju ke sekolah atau tempat kuliah. Nah, titik awal teman-teman tersebut yaitu Z0-nya adalah rumah teman-teman. Dan titik akhirnya itu berupa
kampus atau sekolah yang teman-teman tuju. Nah, lintasannya itu perjalanan menuju dari rumah ke sekolah atau tempat kuliah tersebut. Nah, gambaran tersebut dapat dilihat pada bagian ini, di mana Z0-nya titik di sini dan ZN-nya di sini, sehingga lintasannya berupa yang garis biru tersebut. Nah, kita lanjut ke persamaan parametrik lintasannya. Nah, cara termudah menyatakan lintasan yaitu dengan menggunakan persamaan parametriknya. Nah, kita misalkan ada fungsi Z, yaitu Z sama dengan X ditambah Y. Nah, di mana X dan Y tersebut adalah fungsi T. Nah, kita dapat menggambarkan lintasan bidang kompleks ini, yang mana Z sama dengan XT dan ditambah YT. Nah, kita dituntut untuk bisa menggambar lintasannya dengan sudah diketahui XT-nya itu sama dengan min T ditambah 1 dan YT sama dengan T pangkat 3. Nah, T-nya tersebut dimulai dari min 1 sampai 1. Nah, untuk menggambarkan lintasan ini teman-teman dapat menggunakan yang nama aplikasinya Autograph. Nah, teman-teman ketika sudah membuka Autograph-nya, ketika teman-teman sudah membuka Autograph-nya, teman-teman dapat memilih New Complex Number Page. Nah, sehingga bidang dari lembar kerja kita ini adalah bidang kompleks. Nah, kembali lagi ke soalnya, kita disuruh untuk menggambar lintasan, sehingga kita input enter complex number. Nah, kita lihat parameternya, yaitu X, Z sama dengan X ditambah YT. Y. Nah, kita substitusikan nilai X-nya itu min T ditambah 1 ke bagian X-nya. Min T ditambah 1. Dan Y-nya T pangkat 3. T pangkat 3. Kita okekan. Nah, sudah tampilannya sudah langsung nampak di titik 0, 1. Nah, kemudian teman-teman untuk menggerakkan atau membuat lintasannya dapat menggunakan yang namanya constant controller. Nah, kita buat option dulu. Nah, kita pilih animation repeat. Nah, di sini lintasan T-nya itu bergerak dari min 1 ke 1. Yang mana startnya dimulai dari min 1 dan finishnya 1. Startnya kita buat 0,1. Lalu kita playkan. Nah, sehingga arah pergerakan dari garis ini merupakan lintasannya. Kita bisa mempercepatnya juga. Nah, beginilah lintasan yang dilalui dari fungsi Z sama dengan XT ditambah YT, di mana XT-nya min T ditambah 1 dan YT-nya sama dengan T pangkat 3, di mana dimulai dari 2,-1 sampai ke 0,1. 0,1, di mana Z-nya 0 dan Z-nya 1. Nah, kemudian kita kembali ke PowerPoint. Nah, setelah teman-teman membayangkan lintasannya dimulai dari
2,2 min 1 sampai dengan 0,1 tadi. Nah, teman-teman dapat mendaftarkan satu-satu dari anggota Z tersebut. Dengan cara kita buat dulu T-nya itu nilainya bervariasi. Nah, di sini seharusnya semakin kecil, semakin banyak nilainya, maka akan semakin akurat. Nah, di sini saya mencontohkan ada 5 nilai, di mana nilainya min 1, min 0,5, 0, 0,5, dan 1. Kemudian kita substitusikan nilai T-nya ini ke persamaan Z tadi. Sehingga ketika nilai T-nya itu min 1, maka nilai Z-nya itu adalah 2 dikurang I, atau yang di grafik tadi kita lihat bahwa nilai Z-nya itu berada di 2, R-nya 2, dan in Z-nya min 1. Terbukti kan? Nah, ketika nilai T-nya min 0,5, maka nilai Z-nya ini akan berada di nilai 1,5 dikurang I dikali 0,125. Nah, maksudnya ini titiknya itu berada di R-nya itu 1,5 dan di in Z-nya itu yaitu sebesar 0,125. Nah, ketika T-nya itu 0, maka nilai Z-nya ini akan berada di 1. Atau R-nya 1 dan in Z-nya 0. Nah, begitu juga dengan 0,5 T-nya. Maka Z-nya akan berada di 0,5 ditambah I dikali 0,125. Dan juga ketika T-nya 1, maka nilai Z-nya itu I. Atau real Z-nya itu 0 dan in Z-nya 1. Seperti yang sudah kita menggunakan aplikasi Autograph tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh. Jika diberikan persamaan X sama dengan 2 cos T, Y sama dengan 2 sin T, yang dimana tentang nilainya yaitu T lebih besar sama dengan 0, T lebih kecil dari 3pi/2. Merupakan busur lingkaran dengan kurva mulus karena syarat-syaratnya terpenuhi. Tentukanlah lintasan yang dijelajahi yaitu titik awal dan titik akhir. Yang kedua, panjang lintasan. Yang pertama, kita akan bahas tentang titik awal dan titik akhir. Di sini kan titik rentang nilainya adalah T lebih besar dari 0, maka kita ambil untuk titik 0, kita masukkan ke persamaan X, yaitu X dikali 2 cos T, yang dimana cos 0 itu adalah 0, maka 2 dikali cos 0 adalah 0. Kita masukkan nilai 0 ke persamaan Y-nya, yaitu Y sama dengan 2 sin T. Maka dapat titik Y awalnya yaitu 2 dikali sin 0. Sin 0 adalah 1, maka titik Y-nya adalah 2. Sehingga titik awalnya adalah 0,2. Di sini kita lihat bahwasannya titik awalnya adalah arah positif dari 0,2. 0,2 ini adalah sebagai titik awalnya. Kemudian kita mencari titik akhirnya. Titik akhirnya dari tadi kan 3pi/2. 3pi/2 itu adalah 270. 270. Oke. 270. Sehingga ketika kita masukkan ke nilai 270 derajat itu ke persamaan X, sehingga titik X-nya itu 2 dikali cos 270, yaitu 0. Sehingga cos 270 adalah 0, sehingga 2 dikali 0 sama dengan 0. Maka titik X-nya adalah 0.
Kita masukkan 270 derajat ke persamaan Y. Kita substitusikan T-nya. Sehingga Y sama dengan 2 dikali sin 270 sama dengan minus 2. Minus 1. Sehingga nilai Y-nya adalah 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2. Sehingga titik akhirnya adalah 0, minus 2. Seperti ini gambar untuk penyelesaian dari contoh tersebut. Di sini adalah titik awalnya yaitu 2,0 diputar sampai 0, minus 2 ini sebagai titik akhirnya. Oke. Untuk panjang lintasannya yaitu panjang lintasan sama dengan integral dari 3pi/2 dikali 2 dt sama dengan 3pi. Teori kurva Jordan. Kurva dengan titik awal dan titik akhir yang dihimpit merupakan kurva dengan lintasan terbuka. Sedangkan bila titik awal dan titik akhir berhimpit merupakan kurva dengan lintasan tertutup. Apabila suatu lintasan tidak memotong dirinya sendiri kecuali mungkin titik awal dan titik akhirnya, maka lintasan itu merupakan lintasan sederhana atau simple path. Tetapi bila tidak demikian merupakan lintasan ganda atau multipath. Ini merupakan contoh teori kurva Jordan. Teori kurva Jordan dengan kurva terbuka. Yang pertama itu bagian busur lingkaran. Yang kedua terbuka sederhana, yang ketiga terbuka ganda. Ini merupakan contoh gambar kurva tertutup. Contoh yang pertama yaitu kurva tertutup, yang kedua itu tertutup sederhana, yang ketiga yaitu tertutup ganda. Suatu kurva C tidak perlu mulus, bisa terjadi dari sejumlah berhingga kurva mulus Cn, sedemikian sehingga titik akhir CK berhimpit dengan titik awal CK tambah 1, K sama dengan 1, 2, 3 hingga N. Dan ditulis dengan C sama dengan C1 ditambah C2 ditambah titik-titik ditambah Cn. Istilah yang sering dipakai untuk kurva semacam itu adalah kontinus sepotong-potong atau mulus sepotong-potong. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu teorema kurva Jordan yang dikemukakan oleh Camille Jordan. Nah, dikatakan bahwa bila C lintasan tertutup sederhana pada bidang datar, maka bidang tersebut terbagi oleh C menjadi 3 bagian himpunan saling asing. Yang pertama adalah kurva C itu sendiri, kemudian bagian dalam atau interior C berupa himpunan terbuka dan terbatas, kemudian bagian luar atau eksterior C berupa himpunan terbuka dan tak terbatas. Nah, lebih lanjut, C merupakan batas bagi kedua interior C dan eksterior C. Nah, pada gambar teori kurva Jordan ini kita dapat lihat yang mana bentuk C-nya, interior C, dan eksterior C-nya. Selanjutnya, secara luas, lintasan digunakan dalam integral kompleks karena menggantikan fungsi integral terintegrasi yang mengacu pada kalkulus elementer. Pada proses integrasi dijelajahi dari titik awal ke titik akhir atau dari titik akhir ke titik awal, sehingga arah atau orientasi lintasan harus diterapkan terlebih dahulu sebelum proses pengintegralan. Nah, kemudian busur Jordan C terbuka sederhana dikatakan mempunyai orientasi positif bila dijelajahi dari titik awal sampai titik akhir, sehingga dapat diartikan sebagai busur yang sama dengan arah berlawanan. Kemudian untuk kurva Jordan C tertutup sederhana dikatakan mempunyai arah positif bila dijelajahi sedemikian hingga bagian dalam C berada di sebelah kirinya. Nah, untuk gambar dari busur Jordan orientasi positif yang terbuka sederhana dan yang tertutup sederhana dapat dilihat pada gambar 4.4 dan 4.5. Nah, dari sini kita lihat bagaimana bentuk busur Jordan C tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kontur. Definisi ini membentuk sebuah pemetaan dalam interval A lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan B, ke bidang XY, dan bayangan titik-titiknya sesuai dengan urutan naiknya T. Membentuk persamaan ZT sama dengan XT ditambah IYT, di mana A lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan B.
di mana ZT kontinu apabila XT dan YT keduanya kontinu. Suatu fungsi kompleks yaitu ZT sama dengan XT ditambah IYT, di mana A lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan B, dikatakan dapat didiferensialkan ke peubah real T apabila kedua fungsi komponennya yaitu XT dan YT dapat didiferensialkan ke T dan derivatifnya dirumuskan Z aksen T sama dengan X aksen T ditambah YT, di mana A lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan B. Suatu busur C yaitu ZT sama dengan XT ditambah IYT, di mana A lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan B, dinamakan smooth atau licin bila derivatifnya Z aksen T ada dan kontinu. Dalam interval A lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan B, bila Z aksen T tak pernah 0. Apabila pada titik A, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah X aksen T itu sama dengan 0. Kemudian vektor Z aksen T itu sama dengan Y aksen T. Di sini dia bentuk jadinya adalah vertikal. Kemudian kalau B-nya itu X aksen T tidak sama dengan 0, maka slope atau kemiringan dari vektor Z aksen T itu sama dengan Y aksen T per X aksen T, itu adalah sama dengan slope garis singgung busur C pada titik yang berkorespondensi dengan T, yaitu DJ per D. Kemudian, hal ini berarti sudut inklinasi garis singgung itu dirumuskan dengan argumen Z aksen T. Selanjutnya, karena Z aksen T itu kontinu dalam interval di mana T itu nilainya berada dari A sampai B. Maka busur smooth itu merupakan rangkaian kontinu garis singgung yang panjangnya modulus Z aksen T sama dengan akar dari X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat. Panjang busur smooth ini dapat dirumuskan dengan L sama dengan integral A sampai B Z aksen T, atau L sama dengan integral AB akar dari X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat. Kenapa bisa seperti ini? Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa garis singgung itu dirumuskan dengan Z aksen T itu sama dengan akar dari X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat. Kemudian dalam perhitungan selanjutnya bisa diadakan pergantian parameter T sama dengan himpunan kosong R, di mana nilai R itu berada di antara C sampai D. Dan himpunan kosong itu adalah fungsi berharga real dari suatu pemetaan dalam interval di mana R itu nilainya berada dari C sampai D. Untuk interval A, lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan D. Dianggap bahwa himpunan kosong itu beserta derivatifnya kontinu dan himpunan kosong aksen R itu lebih besar dari 0 untuk setiap R. Sehingga rumus panjang busur itu menjadi L sama dengan integral A sampai D Z aksen himpunan kosong aksen R, ini modulusnya, kemudian dikali himpunan kosong aksen R dr. Nah, busur C itu telah kita nyatakan dalam parameter yang baru, di mana itu adalah R parameter, yaitu Z sama dengan ZR sama dengan Z himpunan kosong R, di mana nilai R itu mulai dari C sampai D. Sehingga Z aksen R itu sama dengan Z aksen himpunan kosong R dikali himpunan kosong X aksen R. Jadi kontur yaitu rangkaian kontinu dari berhingga banyak busur-busur
Jadi kontur yaitu rangkaian kontinu dari berhingga banyak busur-busur semut. Panjang kontur yaitu jumlah panjangnya busur-busur semut. Itu adalah tentang kontur. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih.